Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Khairnisa dengan NIM 2401700130. Pada video kali ini saya akan membahas keamanan sistem dalam bidang informasi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan sistem komputer. Keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi informasi digital dan non-digital dari akses, penggunaan, pengungkapan, ataupun penghancuran yang tidak sah. Tujuannya untuk memastikan data hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang, data akurat dan tidak dapat diubah secara tidak sah, dan data dapat diakses saat dibutuhkan. Hal ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari kebijakan, teknologi seperti enkripsi dan firewall, hingga kesadaran pengguna. Tinjauan umum keamanan informasi. Pentingnya keamanan cyber. Keamanan cyber berfungsi untuk melindungi dari ancaman spesifik. Keamanan cyber menangkal serangan seperti malware, phishing, ransomware, dan eksploitasi sistem yang dapat mengganggu operasional digital. Lalu menjamin kelangsungan bisnis, mengamankan infrastruktur teknologi, mencegah insiden yang berpotensi menghentikan aktivitas operasional bisnis. Lalu mitigasi resiko reputasi, yaitu melindungi data pelanggan dari pelanggaran yang dapat membantu membangun kepercayaan publik dan mempertahankan citra perusahaan. Selanjutnya, dukungan regulasi, yaitu meningkatkan keamanan cyber, membantu organisasi memenuhi standar hukum dan regulasi terkait perlindungan data. Nah, evolusi keamanan informasi. Perkembangan awalnya dimulai dengan pengamanan secara fisik terhadap file dan dokumen hingga lahirnya kebutuhan perlindungan digital. Selanjutnya, transformasi digital. Perpindahan ke ekosistem digital memunculkan tantangan baru, mengharuskan perlindungan berbasis jaringan dan komputasi modern. Lalu, kemajuan teknologi. Implementasi AI dan machine learning kini digunakan untuk mendeteksi ancaman dan campur tangan secara proaktif. Selanjutnya, kolaborasi lintas sektor. Evolusi keamanan informasi juga mencakup kesetaraan antara pemerintah dan swasta dalam berbagai intelijen ancaman untuk meningkatkan efisiensi perlindungan. Prinsip inti keamanan informasi. Pertama, ada kerahasiaan. Nah, dalam kerahasiaan di sini terdapat pengendalian akses, yaitu mengatur hak untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi. Lalu, enskripsi data. Menggunakan teknologi enskripsi untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, kebijakan keamanan, yaitu menerapkan kebijakan yang mendukung perlindungan data dan meminimalisir risiko kebocoran informasi. Yang kedua, integritas. Integritas terdapat keakuratan data, yaitu menjamin bahwa informasi tidak diubah secara tidak sah selama proses penyimpanan, pengolahan, atau pengiriman. Selanjutnya, deteksi perubahan. Sistem keamanan melibatkan mekanisme seperti hash dan checksum untuk mendeteksi setiap perubahan pada data. Kepercayaan sistem. Pemeliharaan integritas data menciptakan kepercayaan pengguna terhadap transparansi dan reliabilitas sistem informasi. Yang ketiga, ketersediaan. Aksesibilitas. Data dan sistem harus mudah diakses oleh pengguna yang berwenang kapanpun dibutuhkan, tanpa adanya gangguan. Selanjutnya, pemulihan sistem. Proses backup data dan disaster recovery plan membantu memastikan keberlangsungan akses terhadap informasi dalam studi kritis. Lalu, pencegahan downtime, penggunaan infrastruktur teknologi yang handal, dan perlindungan terhadap serangan cyber memastikan waktu kinerja sistem yang stabil. Yang ketiga, proses dan kerangka kerja dalam keamanan sistem informasi. Pertama, ada manajemen risiko, yaitu pengidentifikasian ancaman, mulai dari menilai potensi ancaman yang dapat mempengaruhi aset informasi, dan penilaian dampak, yaitu menganalisis kerugian yang mungkin timbul akibat ancaman tertentu terhadap organisasi. Lalu, pengendalian risiko, mengimplementasikan langkah-langkah untuk memitigasi risiko dan melindungi aset informasi. Selanjutnya, kepatuhan dan standar.
Penyesuaian ISO yaitu mematuhi standar internasional untuk menjaga keamanan informasi secara strategis. Lalu regulasi hukum, yaitu mengikuti peraturan nasional seperti undang-undang, perlindungan data pribadi untuk memenuhi kewajiban hukum. Lalu audit rutin, melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan bahwa sistem keamanan tetap sesuai kerangka kerja yang berlaku. Lalu edukasi pengguna, meningkatkan kepatuhan melalui pelatihan pada staf untuk memahami tanggung jawab mereka terkait keamanan informasi. Sekian dari saya, terima kasih.